Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya tanpa terlalu memperhatikan. Sebuah truk besar melaju di jalan, semua rodanya berputar kecuali beberapa yang tampak menggantung, melayang di udara seolah-olah tidak dibutuhkan untuk menopang mesin sebesar itu. Namun di sana roda-roda itu berada sejajar sempurna, peleknya berkilauan di bawah sinar matahari, tidak menyentuh aspal saat truk terus melaju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan itu membingungkan, karena jika ada satu hal yang kita anggap remeh, itu adalah bahwa kendaraan yang beratnya beberapa puluh ton membutuhkan setiap titik kontak untuk tetap stabil, bergerak maju dengan lancar, dan menopang beban berat yang dibawanya pada porosnya. Itulah mengapa melihat roda yang terangkat memberi kesan bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau lebih buruk lagi, bahwa kita sedang melihat truk yang setengah jadi atau mengalami kerusakan. Dan ketika kita mencoba mencari penjelasan cepat, seringkali muncul ide-ide yang tampaknya masuk akal pada saat itu. Kita menganggapnya sebagai ban cadangan, sebagai sistem darurat jika ban kempes, atau sebagai solusi improvisasi untuk situasi tertentu. Ini adalah hipotesis intuitif, hampir otomatis, yang mengurangi keanehan pemandangan tanpa memerlukan banyak analisis. Tetapi meskipun penjelasan ini tampak masuk akal untuk sesaat, ada sesuatu yang tidak sesuai. Truk-truk ini menempuh ribuan kilometer di rute nasional dan internasional, mengangkut kargo penting, mematuhi peraturan yang ketat, dan dirancang oleh para insinyur yang tidak meninggalkan detail apapun secara kebetulan. Jadi, jika roda-roda ini ada, jika dipasang dengan rem, suspensi, dan strukturnya sendiri, dan jika muncul di hampir semua truk modern, roda-roda itu tidak mungkin ada secara kebetulan. Apa yang kita lihat bukanlah kesalahan atau aksesori tambahan, tetapi bagian mendasar dari bagaimana sebuah truk mengelola berat, stabilitas, dan keselamatannya. Dan jika demikian, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan yang membuka pintu ke bagian video selanjutnya. Pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi merangkum seluruh logika desain tugas berat. Mengapa ada roda yang dirancang agar tidak selalu menyentuh tanah? Sebelum memahami mengapa beberapa roda truk tidak selalu bersentuhan dengan tanah, kita perlu mempertimbangkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar namun jauh lebih penting. Apa sebenarnya yang ditopang oleh roda-roda tersebut? Truk bukanlah benda berat dalam pengertian sehari-hari. Ia adalah struktur bergerak yang dirancang untuk membawa, mengangkut, dan mengendalikan massa yang jauh melampaui intuisi kita sehari-hari tentang berat dan yang tidak dapat dipahami hanya sebagai versi mobil yang diperbesar. Sebuah truk, bahkan dalam keadaan kosong, dapat dengan mudah memiliki berat antara 7 hingga 12 ton. Hanya kabin, sasis, mesin, dan sistem yang membuatnya tetap beroperasi. Ketika semi-trailer terpasang dan dimuat, seluruh rakitan dapat dengan mudah melebihi 40 ton. Dan dalam konfigurasi khusus atau aplikasi industri, angka tersebut dapat meningkat lebih tinggi lagi. Massa ini tidak diam. Ia tidak bertumpu pada fondasi tetap. Ia bergerak, mengerem, berbelok, berakselerasi, dan beradaptasi dengan medan secara real-time, menjadikan berat sebagai gaya aktif yang harus terus dikelola. Disinilah roda berhenti menjadi sekadar lingkaran karet dan menjadi titik struktural yang kritis, karena masing-masing bertindak sebagai kolom yang menopang sebagian berat truk, mentransmisikannya ke tanah, dan memungkinkan truk tetap stabil. Jika sebuah roda menanggung beban lebih dari yang dirancang untuknya, roda tersebut tidak hanya akan lebih cepat aus, tetapi juga membahayakan suspensi, rem, kemudi, dan, dalam kasus ekstrem, integritas kendaraan itu sendiri. Pada truk, keseimbangan bukanlah masalah kenyamanan. Itu adalah persyaratan keselamatan. Banyak orang tidak menyadari bahwa berat truk tidak terdistribusi secara seragam atau otomatis. Berat tersebut tidak hanya terkonsentrasi di satu ujung atau terdistribusi merata di antara semua roda, karena setiap poros menopang beban spesifik yang dihitung secara tepat, dan distribusi ini dapat bervariasi tergantung pada bagaimana beban diatur di dalam semi-trailer, berat yang diangkut, kemiringan medan, atau bahkan bagaimana kendaraan mengerem atau berakselerasi. Hanya dengan memindahkan palet beberapa meter di dalam semi-trailer,
dapat secara signifikan mengubah beban pada poros tertentu. Itulah mengapa batasan berat gandar yang diizinkan secara hukum ada bukan hanya untuk melindungi truk, tetapi juga perkerasan jalan dan infrastruktur. Karena jalan tidak dirancang untuk menahan beban terkonsentrasi pada satu titik, dan gandar yang kelebihan beban dapat merusak aspal, menyebabkan deformasi, dan meningkatkan risiko kerusakan mekanis. Di sebagian besar negara, batasan ini diukur dalam beberapa ton per gandar, dan melebihinya, bahkan dengan selisih yang relatif kecil, dapat secara signifikan meningkatkan kawasan jalan. Dalam banyak kasus, melebihi berat yang diizinkan tidak hanya mengakibatkan denda yang besar, tetapi juga kewajiban segera untuk mendistribusikan kembali beban atau menghentikan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan justru karena risikonya bukan teoritis, itu nyata. Dan disitulah kompleksitas sebenarnya dari masalah ini muncul. Bayangkan kemudian, sebuah kendaraan yang dapat beralih dari kosong ke muatan penuh dalam hitungan jam, menempuh rute yang berbeda, menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah, dan tetap harus menjaga beratnya dalam batasan yang sangat tepat. Setiap roda, setiap gandar, dan setiap titik tumpuan harus memenuhi fungsinya yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang, agar seluruh sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Pada titik ini, muncul ide kunci yang membawa kita ke inti video. Jika berat sangat penting dan setiap roda memainkan peran penting, maka jumlah roda, penempatannya, dan kontak roda dengan tanah tidak bisa sembarangan. Roda tidak dapat ditentukan secara acak atau dirancang hanya untuk satu skenario. Karena jika beberapa kilogram yang salah tempat saja sudah dapat mengubah perilaku truk, bagaimana kendaraan yang dapat mengubah bebannya secara drastis dapat beradaptasi tanpa melampaui batas strukturalnya sendiri? Dan yang terpenting, peran apa yang dimainkan roda-roda tersebut yang sekilas tampak tidak pernah menyentuh tanah dalam adaptasi tersebut? Sebuah truk tidak dapat beradaptasi dengan berat yang dibawanya hanya dengan kekuatan kasar atau dengan sasis kaku yang menopang semuanya secara seragam karena kendaraan yang mengangkut puluhan ton tidak berfungsi sebagai blok padat, tetapi sebagai sistem penyangga yang terartikulasi yang mendistribusikan beban melalui titik-titik yang sangat spesifik, dan titik-titik tersebut adalah poros tulang punggung sebenarnya dari truk, struktur yang menentukan berapa banyak berat yang dapat dibawanya, bagaimana penanganannya di jalan, dan seberapa amannya dalam setiap manuver. Bagi seseorang yang hanya pernah mengemudikan mobil, kata poros mungkin terdengar seperti batang penghubung antara dua roda. Tetapi pada truk, maknanya jauh lebih dalam. Poros adalah modul lengkap dengan kapasitas beban, suspensi, rem, peredaman, dan batas struktural yang tidak boleh dilampaui. Karena setiap poros dirancang untuk menopang sejumlah ton tertentu, tidak lebih dan tidak kurang. Dan batas-batas tersebut menentukan bagaimana truk harus membawa, mendistribusikan, dan mengelola beratnya sendiri. Setiap poros adalah kolom yang menopang bagian dari bangunan yang bergerak. Dan jika salah satu kolom tersebut menerima beban lebih dari yang seharusnya, seluruh sistem menjadi rentan. Yang memperumit masalah adalah distribusi berat tidak terjadi secara intuitif. Roda dan poros tidak semuanya bekerja secara merata, dan distribusi beban tidak terjadi secara otomatis di antara keduanya. Bahkan, lokasi beban di dalam semi-trailer mengubah tekanan pada setiap poros, dan beberapa meter lebih jauh ke depan atau ke belakang dapat berarti ribuan kilogram tambahan pada poros depan atau belakang. Oleh karena itu, sebuah truk dapat sepenuhnya berada dalam batas berat total yang diizinkan oleh hukum dan tetap dianggap melanggar peraturan karena salah satu gandarnya melebihi batas beban legal. Situasi ini dipantau dengan timbangan khusus untuk setiap gandar dan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, mulai dari denda hingga kewajiban untuk mendistribusikan kembali muatan sebelum melanjutkan perjalanan. Batasan-batasan ini tidak terlihat oleh mata telanjang tetapi menentukan segalanya. Ada batasan fisik yang menentukan berapa banyak beban yang dapat ditanggung oleh gandar tanpa mengalami deformasi, dan batasan operasional yang memengaruhi kausan rem dan ban ketika mengalami tekanan lebih dari yang diperlukan. Selain itu,
ada batasan struktural yang memengaruhi stabilitas dan respons truk pada tikungan, pengereman, atau gundukan, dan batasan hukum yang tidak boleh dilampaui tanpa konsekuensi tertentu. Oleh karena itu, baik pengemudi maupun perusahaan harus menyadari nilai-nilai ini, karena setiap gandar merupakan bagian dari keseimbangan yang menjaga truk tetap terkendali dan aman. Sebuah contoh yang jelas akan memberikan perspektif terhadap gagasan ini. Ketika muatan ditempatkan terlalu jauh ke depan pada trailer, gandar depan dapat menanggung beban ekstra, memengaruhi kemampuan manuver truk, membuatnya lebih lambat saat berbelok, dan meningkatkan keausan pada kemudi. Sebaliknya, jika muatan digeser terlalu jauh ke belakang, traksi gandar penggerak berkurang, dan truk dapat tergelincir di tanjakan atau kehilangan stabilitas pada tikungan cepat. Bahkan distribusi lateral yang buruk dapat menyebabkan risiko terguling karena beberapa ton yang salah tempat sudah cukup untuk membuat seluruh kendaraan tidak seimbang. Dan kemudian muncul pertanyaan sebenarnya, sebuah truk dapat beralih dari kosong ke muatan penuh dalam hitungan jam, dan perubahan ini sepenuhnya mengubah bagaimana beban didistribusikan per gandar dalam batasan ketat yang tidak dapat dilampaui. Dalam konteks ini, bagaimana sebuah truk menyesuaikan arsitekturnya sendiri, mengubah jumlah titik tumpu aktif tanpa berhenti atau memodifikasi strukturnya secara fisik. Pertanyaan ini, pada pandangan pertama, tampaknya mustahil untuk dijawab tanpa membayangkan sebuah truk yang terurai seperti teka-teki mekanis, tetapi kenyataannya jauh lebih elegan. Sebuah truk dapat menyesuaikan arsitekturnya, memvariasikan jumlah titik tumpu yang digunakan, dan cara mendistribusikan berat, karena dilengkapi dengan sesuatu yang jarang diperhatikan orang bahkan ketika berada tepat di depan mereka. Ini adalah poros pengangkat, poros lengkap yang dapat dinaikkan atau diturunkan tergantung pada muatan yang dibawa truk pada saat tertentu. Poros pengangkat bukanlah elemen dekoratif atau ban cadangan, tetapi bagian aktif dari sistem yang memungkinkan truk untuk membawa lebih banyak muatan saat dibutuhkan dan mengurangi keausan saat seluruh strukturnya tidak diperlukan. Poros pengangkat berfungsi sebagai titik tumpu yang dapat disesuaikan. Poros ini dipasang seperti poros lainnya dengan roda, rem, dan suspensi, tetapi dapat dinaikkan ketika truk kosong atau membawa muatan ringan, sehingga roda-roda tersebut tidak lagi bersentuhan dengan tanah. Ini bukan cacat desain atau kurangnya penyesuaian, tetapi perilaku yang memang dirancang sejak awal. Ketika muatan meningkat atau ketika peraturan mengharuskan distribusi berat yang lebih merata, poros tersebut akan turun secara otomatis atau atas kebijakan pengemudi, memperbanyak titik kontak yang tersedia, dan mengurangi tekanan pada setiap roda yang aktif. Keberadaan gandar-gandar ini bukan berasal dari satu kebutuhan tunggal, melainkan dari beberapa persyaratan yang saling tumpang tindih. Pertama, sebuah truk jarang beroperasi dalam kondisi yang sama. Truk mungkin berangkat dengan muatan penuh dan kembali kosong, atau mengangkut barang-barang besar tetapi ringan, atau muatan yang padat dan sangat berat, sehingga memerlukan penyesuaian pada titik kontak di setiap perjalanan. Ditambah lagi dengan kepatuhan terhadap peraturan berat gandar yang ketat di hampir setiap negara dan tidak mengizinkan kelebihan berat, terlepas dari berat total kendaraan. Hal ini membutuhkan distribusi beban yang tepat untuk menghindari melebihi batas setiap titik kontak. Terakhir, ada efisiensi operasional karena membiarkan roda tetap berada di jalan ketika tidak dibutuhkan mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, peningkatan keausan ban, dan tekanan yang tidak perlu pada sistem yang dapat bertahan jauh lebih lama jika hanya beroperasi ketika benar-benar diperlukan. Untuk memahami hal ini dengan jelas, mari kita bayangkan sebuah kasus sederhana. Sebuah truk meninggalkan depot dengan muatan 30 ton barang dagangan. Berat yang biasanya mengharuskan semua gandar berada di tanah untuk mendistribusikan beban dengan aman dan sesuai hukum. Truk tersebut tiba di tujuannya, membongkar muatan sepenuhnya, dan kembali kosong. Pada perjalanan pulang ini, membiarkan semua gandar tetap di tanah tidak lagi memberikan keuntungan. Sebaliknya, hal itu meningkatkan hambatan gelinding dan memaksa setiap roda berputar secara tidak perlu.
Pada saat itu gandar pengangkat dinaikkan dan truk bergerak maju hanya ditopang oleh gandar yang benar-benar dibutuhkan, sehingga menghemat bahan bakar dan mencegah keausan. Ketika memuat lagi, gandar tersebut diturunkan kembali dan mulai bekerja tanpa truk harus berhenti atau memodifikasi strukturnya secara fisik. Prinsip ini diterapkan dengan berbagai cara tergantung pada desain kendaraan. Ada berbagai jenis gandar pengangkat tergantung pada wilayah dan konfigurasi truk. Beberapa terletak di depan gandar penggerak, yang lain di belakangnya, dan yang lain merupakan bagian dari semi-trailer itu sendiri. Cara kerjanya juga bervariasi. Beberapa poros diangkat secara otomatis oleh sensor tekanan yang mendeteksi beban yang diangkut, sementara yang lain memungkinkan pengemudi untuk memutuskan poros mana yang akan tetap aktif dalam setiap situasi. Terlepas dari perbedaan ini, semuanya memiliki fungsi penting yang sama, memungkinkan truk memiliki lebih banyak titik kontak saat dibutuhkan dan lebih sedikit saat tidak dibutuhkan. Ini juga mengoreksi kesalahpahaman umum. Roda yang terangkat yang Anda lihat bukanlah ban cadangan. Roda tersebut bukan hanya untuk berjaga-jaga atau hanya digunakan dalam keadaan darurat. Roda tersebut adalah sistem yang berfungsi penuh yang merupakan bagian dari desain struktural truk dan secara langsung memengaruhi keselamatan, efisiensi, dan legalitas pengangkutan. Sekarang kita memahami bagaimana truk dapat menaikkan atau menurunkan poros tergantung pada situasinya. Perhatian beralih ke pertanyaan kunci lainnya. Jika sebuah kendaraan dapat memodifikasi berapa banyak roda yang digunakannya pada waktu tertentu, berapa banyak roda yang sebenarnya dibutuhkan untuk beroperasi, dan mengapa kita melihat konfigurasi dengan begitu banyak roda secara total? Sekilas, mungkin tampak berlebihan seolah-olah ada sisa material atau seolah-olah para insinyur terbiasa menambahkan roda ekstra, tetapi ketika Anda memahami bagaimana berat didistribusikan dan bagaimana beban terus berubah, logika di balik angka tersebut menjadi jelas. Sebuah truk tidak selalu menggunakan jumlah roda yang sama yang bersentuhan dengan tanah. Jumlah roda aktif berubah tergantung pada berat yang diangkutnya dan juga pada konfigurasi kendaraan. Saat kosong, truk membutuhkan lebih sedikit titik kontak karena masanya jauh lebih rendah, dan melaju dengan terlalu banyak roda yang bersentuhan dengan permukaan jalan hanya akan menghasilkan hambatan, keausan, dan konsumsi bahan bakar yang tidak perlu. Di sisi lain, saat bermuatan, terutama mendekati batas legal, truk membutuhkan semua poros aktif untuk berada di tanah guna, mendistribusikan berat secara merata dan mencegah poros tertentu kelebihan beban. Oleh karena itu, jumlah roda yang beroperasi pada waktu tertentu tidak tetap, melainkan dinamis. Konfigurasi sangat bervariasi antar negara dan jenis truk. Dalam desain yang paling sederhana, truk kaku dapat beroperasi hanya dengan 2 poros jika ditujukan untuk beban sedang. Seiring meningkatnya permintaan, konfigurasi yang lebih kompleks pun muncul, seperti truk gandeng yang menarik semi-trailer dan mendistribusikan gandar antara unit traktor dan trailer. Pada rute jarak jauh, umum ditemukan kombinasi dengan beberapa gandar pada semi-trailer dan gandar lainnya pada truk itu sendiri. Dan pada aplikasi yang lebih berat, gandar tambahan ditambahkan, baik di depan maupun di belakang, untuk meningkatkan kapasitas muat dan mendistribusikan berat dengan lebih baik. Dalam semua kasus, logikanya sama. Semuanya bergantung pada jenis muatan. Bagaimana muatan tersebut perlu didistribusikan dan peraturan yang menetapkan berapa kilogram yang dapat ditopang oleh setiap gandar secara individual. Menyelesaikan masalah hanya dengan menggunakan beberapa roda besar bukanlah pilihan yang tepat karena setiap gandar memiliki batas beban spesifik dan juga batas hukum. Sekuat apapun rodanya, jika satu gandar menerima terlalu banyak tekanan, permukaan jalan akan rusak, rem akan terlalu panas, truk kehilangan stabilitas, dan risikonya meningkat. Oleh karena itu, solusinya bukan terletak pada pengurangan jumlah roda, tetapi pada pendistribusian beban yang lebih baik dengan menambahkan titik tumpu. Saat truk bermuatan penuh, penggunaan lebih banyak gandar dan roda memungkinkan distribusi daya yang lebih merata, sehingga kendaraan menjadi lebih aman, terutama saat pengereman, menikung, dan manuver kompleks.
Tidak semua roda memiliki fungsi yang sama. Roda gandar penggerak sangat penting karena mentransmisikan daya mesin ke tanah dan tidak pernah terangkat dari tanah. Tanpanya, truk tidak akan bergerak. Roda gandar depan memberikan kemudi dan stabilitas dan juga tidak pernah terangkat dari tanah. Namun, roda gandar tambahan, terutama yang ada pada semi-trailer atau bagian belakang truk kaku, dapat terangkat ketika beban memungkinkan. Roda ini memainkan peran penting saat membawa beban berat tetapi menjadi tidak perlu saat truk berjalan kosong atau bermuatan ringan. Kuncinya bukanlah memiliki lebih banyak roda, tetapi menggunakan masing-masing roda pada waktu yang tepat. Dan ketika seluruh sistem ini bergantung pada pemilihan yang tepat kapan menggunakan setiap gandar, pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul. Jika sebuah truk dapat menaikkan atau menurunkan rodanya tergantung pada muatannya, apa yang terjadi ketika roda-roda tersebut disalahgunakan atau menyentuh tanah pada waktu yang salah? Jawabannya sederhana. Gandar pengangkat adalah alat yang sangat baik jika digunakan dengan benar, tetapi jika digunakan secara tidak benar dapat menyebabkan ketidakstabilan, keausan dini, bahaya mekanis, dan bahkan masalah hukum. Ini karena gandar pengangkat bukan hanya fitur dekoratif pada truk, tetapi komponen yang sebenarnya memodifikasi struktur penahan beban. Sebelum membahas keterbatasannya, penting untuk memahami manfaat spesifik yang ditawarkan sistem ini jika digunakan dengan benar. Salah satu yang paling jelas adalah pengurangan keausan. Setiap roda yang tidak menyentuh tanah adalah roda yang tidak aus. Ketika truk berjalan kosong, mengangkat gandar mengurangi jumlah ban yang mengalami gesekan konstan, mengurangi beban kerja pada suspensi yang terkait dengan gandar tersebut, dan memungkinkan rem yang terhubung ke roda tersebut untuk beristirahat. Pada perjalanan jauh, di mana sebuah truk dapat menempuh ribuan kilometer tanpa muatan, perbedaan ini menghasilkan umur pakai yang jauh lebih lama untuk semua komponen ini. Manfaat kedua adalah penghematan bahan bakar. Semakin sedikit roda yang bersentuhan dengan permukaan jalan berarti semakin kecil hambatan gelinding, dan hambatan tersebut merupakan salah satu faktor terbesar yang memengaruhi konsumsi bahan bakar kendaraan berat. Truk yang kembali kosong dengan gandar terangkat membutuhkan lebih sedikit energi untuk bergerak maju dan menjadi lebih efisien, terutama pada rute jarak jauh yang monoton. Sepanjang tahun, perbedaan ini mewakili penghematan yang sangat besar bagi perusahaan transportasi. Manfaat ketiga adalah legalitas. Setiap negara memiliki batasan berat gandar tertentu dan melebihi batasan tersebut dapat mengakibatkan denda, penyitaan, dan kewajiban untuk mendistribusikan kembali muatan sebelum melanjutkan perjalanan. Menurunkan gandar bantu saat truk bermuatan memungkinkan berat didistribusikan dengan tepat ke lebih banyak titik tumpuan, sehingga kendaraan tetap sesuai dengan peraturan. Tanpa gandar angkat, banyak muatan tidak dapat diangkut tanpa melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Manfaat keempat adalah kemampuan manuver. Ketika truk melewati kota, dermaga, atau gudang dengan ruang terbatas, mengangkat gandar bantu mengurangi panjang efektif bagian yang bersentuhan dengan permukaan jalan, memungkinkan belokan yang lebih tajam. Ini sangat berguna terutama saat manuver parkir atau bongkar muat, di mana setiap sentimeter radius putar dapat berarti perbedaan antara manuver yang mulus dan menabrak rintangan. Namun, meskipun sistem ini menawarkan keuntungan yang jelas, ia juga memiliki keterbatasan yang sangat spesifik. Gandar yang dapat diangkat tidak dapat menggantikan gandar penggerak, meningkatkan traksi truk, atau memungkinkannya membawa muatan lebih banyak daripada yang diizinkan secara hukum. Sistem ini juga tidak mengubah kendaraan menjadi kendaraan off-road, memperbaiki distribusi beban internal yang buruk, atau menghilangkan kebutuhan akan perawatan yang tepat. Fungsinya jauh lebih spesifik untuk memberikan dukungan saat dibutuhkan dan menarik kembali saat tidak dibutuhkan, selalu dalam batas yang ditentukan oleh prinsip-prinsip teknik dan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan masalah serius. Jika truk bermuatan melaju dengan satu gandar terangkat, semua beban tersebut terkonsentrasi pada gandar yang bersentuhan dengan tanah, yang menyebabkan kelebihan beban,
peningkatan keausan, risiko tusukan yang lebih tinggi, dan peningkatan ketidakstabilan yang nyata saat berbelok atau pengereman mendadak. Sebaliknya, jika truk melaju kosong dengan terlalu banyak gandar di tanah, konsumsi bahan bakar meningkat, ban aus secara tidak perlu, dan kemampuan manuver terganggu. Dalam manuver yang menuntut, seperti tikungan yang sangat tajam pada kecepatan rendah, menurunkan gandar tambahan dapat menciptakan hambatan berlebihan untuk berbelok dan menyebabkan truk kehilangan kelancaran yang diperlukan untuk manuver normal. Ada kasus nyata truk yang dikenai sanksi dalam pemeriksaan lalu lintas karena salah satu gandarnya terangkat saat membawa muatan yang membutuhkannya, dan juga situasi di mana penggunaan sistem yang salah telah menyebabkan keausan yang dipercepat pada satu gandar yang mengakibatkan kegagalan rem atau ban prematur. Alat ini sangat berguna, tetapi hanya jika digunakan dengan bijaksana. Sejauh ini, sistemnya tampak jelas, tetapi masih ada poin penting. Jika ada manfaat, batasan, dan risiko yang terdefinisi dengan baik, siapa yang memutuskan kapan harus menaikkan atau menurunkan gandar, dan bagaimana menjaga keseimbangan truk yang tepat di jalan yang selalu berubah? Ketika kita berbicara tentang gandar pengangkat, kita biasanya memikirkan rekayasa dan sistem kontrol yang membuatnya bekerja. Namun semua itu menjadi tidak berarti jika tidak ada seseorang di balik kemudi yang mampu menafsirkan dan menggunakannya dengan benar. Sebuah truk tidak memutuskan sendiri kapan harus menaikkan atau menurunkan gandar, juga tidak merasakan berat di permukaan jalan seperti yang dirasakan manusia. Pengemudilah yang mengubah mekanisme yang dirancang menjadi perilaku yang aman, efisien, dan stabil. Transisi antara teori dan praktik inilah yang membedakan kendaraan yang benar-benar terkontrol dari mesin yang hanya menjalankan perintah otomatis. Karena di jalan konteks berubah menit demi menit, dan interpretasi pengemudi terhadap medan, cuaca, dan bebanlah yang menentukan apakah truk bekerja sesuai keinginan mereka atau melawan mereka. Pengemudi berpengalaman tahu bahwa mengemudikan truk bukan hanya tentang berakselerasi, mengerem, dan berbelok. Sebenarnya ini tentang mengelola keseimbangan yang rumit antara berat, tenaga, dan traksi, di mana setiap poros, baik yang menyentuh tanah maupun tidak, memiliki peran spesifik. Misalnya, ketika truk kosong, menaikkan poros saja tidak cukup untuk mengurangi keausan, karena berat terkonsentrasi pada lebih sedikit roda, mengubah cara kendaraan bermanuver di tikungan, saat pengereman, atau di permukaan yang tidak rata. Demikian pula menurunkan semua poros segera setelah muatan dimuat tidak efektif, karena setiap distribusi muatan berbeda dan perilaku truk tidak ditentukan dalam satu saat. Dalam praktiknya, pengemudi sering menyesuaikan sistem setelah mengemudi beberapa meter, dipandu oleh sensasi yang sulit dijelaskan, seperti getaran ringan, reaksi lambat saat memutar kemudi, atau gerakan kecil trailer pada sasis. Ini adalah tanda-tanda yang tidak tercantum dalam manual apapun dan hanya dipelajari melalui pengalaman bertahun-tahun di dunia nyata. Salah satu skenario yang paling umum terjadi ketika meninggalkan pusat logistik dengan truk yang bermuatan. Meskipun timbangan menunjukkan berat total masih dalam batas legal, pengemudi mungkin merasa bahwa poros penggerak terlalu ringan dan memutuskan untuk menurunkan poros tambahan untuk meningkatkan traksi, terutama jika memulai di tanjakan atau jika permukaan jalan basah. Skenario umum lainnya terjadi pada rute panjang ketika truk berjalan kosong dan pengemudi menaikkan poros untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Namun saat mendekati daerah perkotaan, mereka mungkin menurunkan satu poros untuk mendapatkan stabilitas pada tikungan lambat atau bundaran, karena membiarkan terlalu banyak poros terangkat selama manuver sempit dapat menghasilkan pengendalian mendadak yang hampir tidak akan terdeteksi oleh mata yang tidak berpengalaman. Ada juga kasus sebaliknya, di mana pengemudi yang tidak berpengalaman membiarkan poros terangkat dalam situasi di mana seharusnya diturunkan. Dalam skenario ini, beban terkonsentrasi pada lebih sedikit roda daripada yang diperlukan menyebabkan keausan yang tidak perlu pada ban yang bersentuhan dengan jalan. Meskipun perbedaannya mungkin tampak minimal,
Selama beberapa kilometer, hal itu akan mengakibatkan kerusakan kumulatif hingga ribuan kilometer. Bahkan ada situasi di mana penalti diberikan karena kelebihan muatan pada poros tertentu, bukan karena truk melebihi berat total yang diizinkan, tetapi karena distribusi beban tidak tepat dan poros yang menanggung beban tersebut kelebihan muatan. Ini adalah masalah yang dapat dihindari dalam hitungan detik dengan penyesuaian yang biasanya langsung diperhatikan oleh pengemudi berpengalaman. Pengalaman juga terlihat dalam situasi yang lebih kompleks. Di jalan berkerikil, dengan permukaan yang longgar dan tidak beraspal, mengangkat poros dapat meningkatkan kemampuan manuver, tetapi hanya jika permukaan jalan stabil. Hal serupa terjadi pada tikungan panjang dan menanjak. Pengemudi yang bijaksana mungkin memutuskan untuk menurunkan poros untuk meningkatkan kontak dengan tanah dan mendapatkan kendali, meskipun mengetahui bahwa ini sedikit meningkatkan konsumsi bahan bakar. Jauh dari kesalahan, pilihan ini menunjukkan pengalaman karena memprioritaskan keselamatan daripada efisiensi langsung. Pada akhirnya, jalan membuktikan bahwa poros pengangkat bukanlah gimmick modern atau aksesori mewah, tetapi alat yang memperkuat keterampilan pengemudi, perpanjangan dari penilaian mereka, dan cara untuk menyesuaikan truk dengan setiap situasi yang dihadirkan jalan. Dan kriteria itu, jauh dari sekadar detail kecil, adalah apa yang memungkinkan truk seberat puluhan ton untuk berperilaku dengan kelancaran, presisi, dan stabilitas yang dibutuhkan oleh beban dan rute. Ketika kami memulai perjalanan ini, pertanyaannya tampak sederhana, tetapi sekarang setelah memeriksa setiap lapisannya, pertanyaan yang sama tidak lagi terdengar begitu naif. Kami memahami bahwa ini bukan tentang roda tambahan, desain yang aneh, atau keinginan pabrik, melainkan sebuah sistem yang dirancang agar kendaraan seberat puluhan ton dapat bekerja dengan presisi, efisiensi, dan keamanan dalam kondisi yang tidak akan pernah dihadapi oleh mobil. Kami juga melihat bahwa roda yang ditinggikan ini bukanlah ornamen atau aksesoris sekunder, tetapi bagian dari logika fleksibel yang memungkinkan truk untuk beradaptasi dengan beban aktual perjalanan. Karena di luar sensor, tombol, dan sistem otomatis, masih ada penilaian manusia yang memutuskan kapan harus menaikkan, kapan harus menurunkan, kapan harus melindungi ban, dan kapan harus bersiap untuk manuver yang rumit. Sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan pengemudi, tetapi untuk memberi mereka alat yang lebih baik dan memungkinkan pekerjaan mereka menjadi lebih aman dan efisien. Sekarang setelah kita tahu, hampir tidak mungkin untuk melihat truk dengan cara yang sama lagi. Dahulu kita hanya melihat banyak roda, sekarang kita melihat tujuan. Dahulu kita hanya melihat struktur, sekarang kita melihat pilihan desain. Dan dahulu kita melihat sesuatu yang tampak berlebihan. Sekarang kita memahami bahwa setiap bagian memiliki fungsi dan bahwa rekayasa transportasi berat dalam banyak hal lebih presisi daripada yang terlihat. Jika Anda tertarik untuk terus menemukan bagaimana mesin-mesin yang menggerakkan dunia benar-benar bekerja, dari detail yang paling terlihat hingga rahasia yang hampir tidak dijelaskan oleh siapapun, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan bergabung dengan kami untuk video-video mendatang. Setiap minggu kami menjelajahi apa yang ada di balik kendaraan raksasa ini yang menempuh ribuan kilometer dan menopang kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Apa yang akan datang bahkan lebih menarik, dan perjalanan ini baru saja dimulai.